Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya para malaikat bukanlah sesembahan dari selain Allah. Para malaikat bukanlah anak-anak Allah dan tidak pula putri-putri Allah. Orang-orang jahiliyah mengatakan bahwasannya jin adalah besannya Allah, sedangkan malaikat adalah putri-putri Allah atau anak-anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka bukan anaknya Allah. Mereka bukan sesembahan dari selain Allah. Akan tetapi para malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya, dan Allah menciptakan malaikat supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka tunduk taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para malaikat, "Wa man 'indahu," dan makhluk-makhluk yaitu para malaikat yang ada di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak menyombongkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih di siang hari dan di malam hari, la yafturun, tidak pernah berhenti-henti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis sama'u wa haqqan laha an ta'itta." Langit itu merintih keberatan. Langit itu merintih keberatan. Wa haqqan laha an ta'itta, dan layak, tidak salah
langit itu merintih karena keberatan, karena memikul beban yang berat. Ma min maudhi'i shibrin, tidak ada jarak satu jengkal, illa wa fihi malakun yasjudu wa yarka'u, kecuali di situ ada malaikat yang sedang rukuk, sedang sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah malaikat, Allah menciptakan mereka supaya mereka beribadah, supaya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentang para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan semua yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah putra Allah atau malaikat itu adalah putrinya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata, Ar-Rahman memiliki seorang anak. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Bal ibadun mukramun. Bahkan mereka itu adalah hamba yang mulia. Malaikat itu bukan anaknya Allah. Bal ibadun mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yaitu yang mulia tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat tidak pernah mendahului perintahnya Allah, tidak pernah mendahului perkataannya Allah, dan mereka para malaikat selalu mengerjakan perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati rabbihim musfiqun. Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqul minhum, siapa yang berkata dari mereka, yaitu dari malaikat, siapa di antara malaikat yang lancang, yang berani mengatakan inni ilahun min duni, aku adalah sesembahan dari selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, kalau itu terjadi aku akan membalasnya dengan balasan neraka jahanam, kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, hamba Allah, bukan anak Allah dan bukan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwani. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Para malaikat
mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ada pula yang ditugaskan untuk membagi rizki. Di antaranya adalah malaikat Mikail, ditugaskan untuk membagi rizki, untuk menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Dan ada pula malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Mereka para malaikat mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah. Para malaikat mendapatkan tugas dari Allah sebagai bentuk ketunduan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dipahami, para malaikat mendapatkan tugas untuk membantu meringankan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak demikian. Para malaikat mendapatkan tugas bukan untuk membantu meringankan pekerjaannya Allah, tetapi para malaikat mendapatkan tugas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena Allah maha sempurna di dalam zatnya. Allah maha sempurna di dalam sifat-sifatnya. Allah maha sempurna di dalam zatnya dan perbuatannya. Allah tidak memerlukan bantuan makhluknya, termasuk bantuannya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk membutuhkan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuannya para malaikat. Demikian pula para wali, Allah tidak perlu memerlukan bantuan mereka, sekali-kali tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan, berdoalah, meminta semua yang kalian yakini dari selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Mereka tidak memiliki seekor semut yang paling kecil. Mereka tidak memiliki seekor semut pun di langit dan di bumi. Malaikat tidak memiliki apa-apa. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard wa ma lahum fihima min syirkin. Dan tidaklah para malaikat di dalam menciptakan langit dan bumi mereka memiliki saham. Tidak memiliki saham sama sekali. Itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum, tidaklah malaikat fihima min syirkin memiliki bagian, memiliki saham di dalam menciptakan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak memerlukan sedikit pun bantuan dari mereka. Dengan demikian harus kita imani, harus kita yakini bahwasannya malaikat melaksanakan tugas, melaksanakan perintah Allah sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membutuhkan pertolongan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan mereka. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Wahai hambaku, jika kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, semuanya taat kepadaku dengan ketaatan hati orang yang paling taat, dengan ketakwaan orang yang paling bertakwa. Yang demikian itu tidak menambahkan sedikit pun kekuasaanku. Wa ya ibadi
lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, jika kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, durhaka kepadaku dengan kedurhakaan orang-orang yang durhaka, dengan kedurhakaan orang yang paling durhaka, yang demikian itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bayangkan kekuasaannya Allah seperti kekuasaan raja-raja dunia, perlu pembantu dan perlu pengikut. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna di dalam zatnya, tidak memerlukan bantuan-bantuan makhluknya. Demikian kaum muslimin, ini menunjukkan pentingnya masalah tauhid. Kita tidak boleh melampaui batas kepada para malaikat, tidak boleh pula melampaui batas kepada para nabi dan para wali, dan kita tidak boleh melampaui batas kepada orang-orang yang soleh. Ibadah itu hanya miliknya Allah saja, bukan miliknya malaikat, bukan miliknya para nabi dan para rasul, bukan miliknya jin, bukan pula miliknya orang-orang yang soleh. Akan tetapi ibadah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami berdoa meminta pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita istiqamah di atas tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.